Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Masih tentang hidrostatika. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang gaya tekanan pada bidang yang terendam. Kalau sebelumnya kita sudah menghitung gaya tekanan, tapi pada bidang yang tidak terendam, sekarang kita masuk ke bidang yang terendam gitu ya. Di sini Anda bisa lihat ada sebuah bidang datar, bentuknya persegi, segi 4 ya tepatnya, diletakkan dalam kondisi miring. Ini miring ya, dimana dengan sudut kemiringannya adalah alfa terhadap bidang horizontal ya. Nah, bidang tersebut terendam dalam zat cair yang diam, jadi ini zat cairnya kita anggap diam, dan dengan berat jenis tertentu, seperti yang kita lihat di sini gitu ya. Nah, untuk menghitung tekanannya, maka kita perlu membuat bidang khayal, di mana bidang khayal ini merupakan perluasan bidang tersebut, sehingga dengan bantuan bidang khayal ini bisa memotong permukaan zat cair pada titik. Nah, ini. Luas bidang adalah A. Luas bidangnya adalah A. Dan pusat beratnya adalah G. Ya. Ini luas bidangnya nih. A, kemudian bidang beratnya adalah G, di mana terletak pada H0. Berarti G ini kan kalau kita tarik di sini, kemudian kita yang sejajar ya, tarik lurus, kemudian kita tarik ke atas ke permukaan zat cair, maka berhubungan dengan H0. Nah, dari sketsa-sketsa ini kemudian kita akan mencari rumus tekanan gitu ya. Sebelum kita ke tekanan, kita pasti harus mencari gayanya dulu, karena tekanan itu berkaitan dengan gaya ya. Makanya rumus tekanan itu adalah gaya dibagi dengan satuan luas, sehingga gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan luas. Kalau di sini karena kita menggunakan permisalan itu per pias, yaitu piasnya itu berarti dA, maka dF, D itu diferensial ya, diferensial force gaya sama dengan P kali diferensial AA atau areanya gitu ya. Sehingga kalau kita supaya diferensial ini bisa hilang diferensialnya, maka harus dinaikkan ya, diintegralkan gitu ya. Maka F sama dengan, nah P itu kalau kita lihat di sini bisa kita ubah menjadi H dikalikan dengan berat volume gitu ya, karena kan tekanan itu adalah berat volume kali kedalaman, sehingga F sama dengan berat volume kali sin alfa kali A kali Y0. Sehingga kalau kita ringkas lagi, F sama dengan A kali berat volume kali H0, atau F sama dengan A kali P0 ya, area kali tekanan hidrostatis pada pusat berat bidangnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa gaya hidrostatis adalah sama dengan perkalian antara luas bidang dan tekanan pada pusat berat yang bekerja tegak lurus pada bidang. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkannya seperti itu. Nah, kemudian kita integralkan lagi gitu ya, sehingga diperolehlah rumus ini, YP sama dengan integral dari Z kuadrat dA per AY0. Integral Y kuadrat dA itu kita sebut sebagai momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah perkalian antara jarak kuadrat dikalikan dengan luas areanya. Nah, momen inersia ini bisa dilambangkan dengan huruf I besar, inersia. Kemudian dibagi AY0. AY0 ini kita sebut sebagai momen statis. Berarti rumusnya adalah A luasan dikalikan dengan jarak tanpa dikuadratkan. Kalau inersia kan pakai kuadrat, kalau misalkan ini tanpa kuadrat ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka YP sama dengan I per S.
Selain itu kita ingat bahwasannya I itu sama dengan I0 ditambah AY0 kuadrat. Kalau YP berarti ya tadi ya, berarti kan I per S. Berarti I0 per AY0 kuadrat gitu ya. Kemudian AS adalah AY0. Tinggal kalau sederhanakan lagi, YP sama dengan Y0 per I0 AY0 kuadrat. YP itu apa? ZP itu adalah jarak searah bidang antara pusat tekanan dan permukaan zat cair. Kita bisa lihat di gambar tadi ya. Ini YP. Y0 yang ini. Y0 adalah jarak searah bidang antara pusat berat bidang dan pusat berat. Kalau tadi YP adalah pusat tekanan, kalau Y0 adalah pusat berat. Jadi beda ya. Nah, kalau I0 adalah momen inersia bidang A terhadap sumbu yang melalui pusat berat bidang tersebut. Nah, untuk mengetahui rumusnya apa sih pada inersia pada suatu bidang itu, karena sejatinya kan kita itu mencari inersianya adalah pada bidang tunggal, ya. Jadi yang bukannya majemuk ya, yang bidang tunggal itu berarti ada persegi, segitiga, lingkaran, kalau sini ada setengah lingkaran. Jadi kalau misalkan nanti ketemu bentuknya itu persegi, maka inersianya rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Kalau sepertiga, kalau segitiga berarti sepertiganya, 1/36 BH pangkat 3. Kalau lingkaran 1/64 PD pangkat 4. I0 sama dengan 0,1102 R pangkat 4, itu setengah lingkaran ya. Kita masuk ke contoh soal. Aplikasinya pada sebuah bendung gitu ya. Nah, di teknik sipil itu ada namanya bendung, ada namanya bendungan. Kalau bendung itu dia semacam pembatas gitu ya. Yang mana tujuan dibangun bendung itu adalah untuk menaikkan muka air dari suatu sungai gitu ya. Nah, kalau bendungan itu ada an-nya di belakangnya itu ya. Dia fungsinya sama seperti waduk. Jadi sistem fungsinya adalah untuk storage. Storage itu ada penampungan seperti itu. Kalau bendung tidak. Bendung itu untuk menghalangi supaya muka airnya tuh naik. Jadi itu bedanya ya. Nah, di sini bendungnya itu bentuk trapesium. Berarti yang ini bendung itu ya. Yang ini bendung. Berarti A, B, terus ke atas ini. Yang garis-garis ini ilustrasi tekanan dan gayanya ya. Tingginya 10 meter berarti ini. Lebar puncak berarti yang ini ya. Lebar puncaknya 1 meter karena bentuk trapesium. Lebar dasarnya 6 meter. Sisi hulu. Hulu itu artinya kan kalau air itu mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu berarti tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti dari kiri ini ya, dari hulu. Nih. Sisi hulu bendung adalah vertikal. Nah, ini sisi hulunya vertikal ini ya. Selidikilah stabilitas bendung terhadap penggulingan dan geseran jika muka air hulu itu berarti di sini, sama dengan puncak bendung. Berarti kan sama ini sejajar ya. Dan di hilir berarti di sini. Berarti kan air itu mengalir gini. Lompat gitu ya. Di sini dikatakan airnya tidak ada air, maka di sini kosong, nggak ada airnya. Artinya apa? Muka air adalah sama dengan dasar sungainya. Gitu ya. Sungainya kan di bawah sini ya, berarti langsung di sini. Diketahui koefisien gesekan antara pondasi dengan bendung, di pondasi sini ya, pondasi kan di bawah ini dengan bendungnya ini adalah 0,6. Berat jenis beton, berarti kita tadi kan disampaikan bendung ini dari material beton, di mana berat jenis beton adalah 2400 kg force per meter kubik atau 2,4 kilonewton per meter kubik ya satuannya, atau 2400 newton. KGF itu kan satuan gaya ya, kilogram force. Nah, kita lihat di sini ya. Apa saja gaya yang akan bekerja gitu ya. Ini sebenarnya nyambung ya sama mekanika rekayasa, kalau enggak mekanika bahan ya. Mungkin kalau Anda belum dapat ya, tapi insya Allah tahun depan ya mekanika bahan itu. Nah, kita akan mendefinisikan apa saja gaya yang akan bekerja. Nah, gaya yang bekerja itu terlihat pada gambar tadi, yaitu ada gaya berat sendiri. Jadi, yang namanya material, misalkan kita mau menghitung beban yang bekerja pada suatu rumah. Berarti yang bekerja pada pondasi gitu, maaf ya. Berarti beban rumah itu sendiri pun harus dihitung gitu.
Jadi nggak cuma beban luar, misalkan manusia, angin gitu ya, tapi bebannya dia sendiri pun dihitung. Kalau di sini berarti ada beban dia sendiri, itu yang kita hitung. Beban sendiri berarti yang mana? Ini, W1 dan W2. Kenapa kita jadikan 2? Karena dibentuknya trapesium. Untuk memudahkan dalam menghitung, maka kita pecah menjadi 2 bidang yang tunggal persegi, supaya apa? Mudah mencari sumbu berat sama inersianya ya. W1, W2. Ada gaya tekanan hidrostatis pada sisi hulu dan pada dasar bendung. Ini namanya gaya hidrostatis. Kan sudah dipelajari ya sebelumnya ya, kalau ada air, karena kan ini terkena air tuh, terendam oleh air, maka akan timbul yang namanya gaya. Dari gaya ini kemudian timbul namanya tekanan. Mana saja yang terkena air dari bendung ini? Pada bagian hulu yang sebelah kiri ini, maka gini ya, kelihatan ya, ada Fx sama bagian bawah pondasi, maka Fy, seperti itu. Itu kemudian dasar bendung tadi udah. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi gaya bekerja ya. Kemudian setelah itu ada tekanan ke atas pada dasar bendung di sebelah hulu. Itu adalah sama dengan tekanan hidrostatis pada dasar. Nah, tadi kita lihat di gambar. Tekanan atas, ya ini ya. Itu berarti sama ya. Tekanan ke atasnya berarti sama dengan hidrostatis pada dasar. Nah, tekanan ke atas di dasar sebelah hilir adalah 0. Kenapa 0? Karena nanti nggak ada airnya kan di sebelah hilir. Ya, nggak ada airnya sehingga tidak ada gaya yang bekerja. Sehingga distribusi tekanan ke atas berbentuk segitiga. Kenapa berbentuk segitiga? Saya ulangi, karena tekanan ke atas di dasar hilir adalah 0. Jadi bentuknya bukan persegi tapi segitiga. Nah ini, karena di sini kan nggak ada air tadi, berairnya di dasar ya. Karena bidang yang mengalami tekanan hidrostatis berbentuk segi 4, bidangnya kan ini, maka gaya tekanan hidrostatis pada sisi hulu bendung dapat dihitung berdasarkan luas distribusi tekanan dikalikan dengan kali lebar. Ya. Nah, kita cari dulu ya caranya. Karena di sini kan kita nggak tahu lebar ke belakangnya ya, maka kita asumsikan per 1 meter lebarnya. Kita hitung dulu tekanan hidrostatis pada dasar bendung. Ini kan PB, bentuknya apa ini? Segitiga. Tekanan itu adalah H dikalikan dengan berat volume. Hanya siapa? Kemudian berat volume. Hanya adalah ini ya, hanya 10. Karena kan ini sama sini sama. Ya, yang paling bawah. Berarti PBB itu sama dengan PB. B ini sama ya, PB. Dapatnya dari mana? 10 kalikan berat volume. Berat volume siapa? Hati-hati, bukan berat volumenya beton, tapi berat volumenya air. Berat volume air berarti berapa? 1000. Ya kan? KGF per meter per kubik ya. Kalau hanya adalah 10, maka PB-nya 10.000. Berarti sama ya. PB sini sama sini sama. Oke. Kemudian gaya tekanan hidrostatis pada sisi hulu bendung. Fx sama dengan setengah PB kali H kali 1. Nah, gaya tekanan, ya, tadi ini kan tekanan. Kalau gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan luas. Bentuknya apa ini? Segitiga, ya kan? Segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah, luasannya tadi 10.000
ya kan? Kemudian kalikan dengan tingginya 10. Kemudian jangan lupa kalikan dengan 1. 1 itu maksudnya apa? Lebar ke belakang. Atau kita kan menghitungnya per 1 meter. Oke, tadi maaf ya. Nah, pada sisi ulu bentuk seperti itu ya. Dikalikan dengan 1. Setengah PB. Saya ulangi lagi. PB kali H. Jangan lupa kalikan 1. Karena kita hitungnya per 1 lebar ya. Kemudian kita akan mengikut gaya angkat pada dasar bendung. Gaya angkat tadi di sini nih. Ya. Gaya itu satuannya apa? F ya. F itu berarti sama juga luas. Setengah kali PB. Cuma sekarang dikasih kalikan BB-nya yaitu 6 meter. Berarti 30.000 kgf atau 30 ton. Berat sendiri bendung dibagi menjadi 2 bagian. Nanti saya sampaikan kalau kita hitung struktur, jangan lupa berat sendirinya harus dihitung ya. Jadi jangan mikirin beban luar aja sendirinya belum dihitung. Kenapa jadikan 2? Karena bentuk trapesium susah mencari berat sumber beratnya. Kalau sumber berat itu diketahuinya pada ini ya, pada penampang tunggal. Contoh persegi panjang. Ke trapesium nggak ada. Trapesium itu kan gabungan antara persegi dan persegi panjang, kayak gitu ya. W1 berarti yang ini persegi panjang, ya kan? W itu rumusnya adalah luas, ya, dikalikan dengan berat volume. Luasnya berarti berapa? Ini kan 1, tingginya 10. Kalikan berat volumenya 2.400, 4.000. Kemudian W2-nya bentuknya apa? Segitiga. Lebih tinggi. Cuma ininya berarti berapa? Di sininya bukan 6 ya, tapi 6 dikurangi 1 yaitu 5. Nah, ini ada kali H kali berat volume atau berat jenis beton, ketemu 60 ton. W sama dengan W1 plus gitu ya. Berarti W2-nya itu udah ya. Maka W totalnya adalah W1 tambah W2 yaitu 84 ton. Gitu. Tahanan gesernya gimana? Ada rumusnya T sama dengan W per FY kurung kali F. Ya, sehingga tahanan gesernya diperoleh 32,4 ton. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan maka diperoleh ya W1 24 ton, W2-nya karena dia bentuknya segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi ya, ketemu 60 ton. Jadi W totalnya adalah 84 ton. Kita akan mencari tahanan gesernya. Kakak ditanyain ya. T itu rumusnya adalah W geser itu ke kanan ke kiri ya. Mana tadi gambar? Kebalik ya. W dikurangi dengan FY ya, kurung baru dikalikan dengan F-nya. F itu adalah koefisien gesek ya. Ternyata diperoleh tahanan kemampuan geser dia adalah 32,4 ton. Nah, untuk menyelidiki keamanan bendung terhadap penggulingan dan pergeseran, perlu dibandingkan
besar gaya penggeser dan momen pengguling terhadap gaya penahan geser dan momen penahan guling gitu ya. Jadi perlu dibandingin ya antara gaya gesernya, momennya gitu ya, baik itu momen terhadap penahan geser maupun momen penahan guling. Seperti itu ya. Nah, kemudian gaya yang berusaha untuk menggeser dan menggulingkan bendung adalah gaya tekanan hidrostatis. Seperti yang menggeser dan menggulingkan itu gaya tekanan hidrostatis, sedang yang menahan adalah gaya plastik. Berarti yang dari luar itu ada gaya hidrostatis, kalau dari dalam ya ada dia berat sendiri bendung itu. Kita masuk ke pergeseran. Dikarenakan gaya penggeser itu lebih besar, kan Fx-nya diketahui ya 50 ton, sedangkan T tadi ketemunya adalah 32,4 ton. Ya. Kita lihat Fx-nya itu adalah 50 ton. Dapat dari mana 50 ton? Oke, bentar ya. Fx-nya adalah 50 ton, maka lebih besar dari gaya penahan gesernya. Artinya apa? Maka dia tidak aman. Ya. Seperti itu. Kemudian tinjauan penggulingannya, momen pengguling terhadap titik A. 50 ton tadi dari mana? 50 ton itu kita peroleh dari mana? Fx ini ya. Oke, karena pada sisi hulu bendung. Nah, ini Fx. Lebih besar loh ternyata Fx-nya, maka tidak aman bendung kita. Tinjauan penggulingan MPa. Ya. Ya. Jadi yang pertama tidak aman, kemudian penggulingan sekarang. Kalau penggulingan kita cari momen pengguling titik. MPa-nya dapat dari mana? Kita penggulingan terhadap titik A. Titik A itu sini. Kan kalau guling itu kayak muter ya, berarti di ujung. Nah, di titik A maka kita ikut F-nya Oke, titiknya berarti A ya. Kalau A berarti penggulingan, berarti dia muter. Makanya kenapa di sini Fx kali sepertiga H. Kenapa sepertiga? Karena bentuknya segitiga. Seperti yang tadi. Nah, Y-nya adalah sepertiga H. Ya. Dapat dari situ kali Fy 2/3. Kenapa 2/3? Karena kita melihatnya sepertiga itu dari B ke sini. Jadi kalau kita baca dari sebelah sini, maka ya berarti sepertiga itu ada di sini.
dari ini siku-siku ini. Oke, seperti itu. 2/3. Kenapa 2/3? Oh, coba dilihat ya. Fx kali 1/3. Saya ulangi lagi ya. Fx X ini 1/3. Karena bentuknya kan segitiga. Ya kan? Nah, 1/3 itu di sini. Berarti acuannya adalah bagian siku-siku ya. Itu acuannya. Berarti kalau segini itu 1/3, sisanya berarti 2/3. Di sini juga. Oke, kemudian yang FY ke A. FY itu berarti kalau sini 1/3, maka sisanya adalah 2/3. Kalau laki-laki mas setengah gitu ya. Segitiga, kalau laki-laki persegi itu setengah, kalau segitiga itu 1/3 sama 2/3. Kalikan ya, masukkan, ketemu 26,67 Nm. Tadi momen pengguling terhadap titik A. Kemudian kita mencari momen penahan guling terhadap momen penahannya. Maka rumusnya adalah MPCGA W1 kali 5 plus 0,5. Coba lihat ini aja. W1 kali sumbu beratnya ya. Ke titik A. Berarti jarak dari sini ke titik A. Jadi segini kan 5 ditambah setengahnya. Gitu ya. Setengah A-nya, kemudian dapatnya dari situ ya, maaf. Nah, dari itu 5 plus setengah itu maksudnya posisi nya di sumbu berat. Kemudian 2/3 itu maksudnya adalah karena letaknya di segitiga. Nah, segitiga. Ke A ya, ke A. Berarti segitiga di sumbu beratnya di mana? Segitiga tadi. Seperti itu. Ya. Dari situ ya dapatnya ya, jangan bingung ya. 2/3. Bentar lah, saya ini dulu ya. Mbak Ira masih ngajar kan? Ya, bentar lagi ya. Oh, bentar lagi. Bentar lagi, Bu. Sebentar ya. Saya mau nge-crop, pindah aja lah. Nah, berarti kan MPA momen ya, momen itu gaya kali jarak. Berarti F terhadap titik A. Ini ke titik A atau di sini. Jarak segini tuh 1/3 dari 10. 1/3. Ini 1/3 ya. Segini tuh 1/3. Sisanya berarti berapa? 1 kurangi 1/3 yaitu 2/3. Nah,
Segini 2/3 sepertiga, karena kan dijumlahkan itu jumlahnya 1 ya. Fx ke A berarti kali sepertiga. Fy di sini sepertiga, ciri-cirinya apa? Startnya dari sudut siku-sikunya, bukan dari lancipnya ya, ingat. Berarti kalau di sini sepertiga, maka sini berapa? 2/3, maka Fy-nya kali 2/3. Oke, dikalikan dengan BB. Apa itu BB? Kalau ini kan sepertiga, BB itu maksudnya ini loh, karena meter. Maka diperoleh 286,67 ton meter satuan. Momen adalah gaya jarak ya. Momen penahan guling. Maka MPGA-nya adalah W1 kali 5 plus 0,5. Nah, sekarang kita momen terhadap guling. Berarti W1-nya sekarang ya. W1-nya kan ini. Letak W1 itu adalah kita mencarinya sumbu berat W1 di mana? Sumbu berat W1 tadi kan kita berdasarkan ini. Di tengah-tengah. Nah, setengah dari lebar W1 ini berapa? 0,5 ke A, berarti dari sini segini itu 0,5 ditambah segini itu berapa tadi? 5, makanya 5 ditambah 0,5. W2 itu letaknya di sini. Letaknya berapa? 2/3-nya. Karena tadi kan ingat ya, dari siku segini sepertiga, maka sisanya 2/3 kali segini 5 aja. Nah, seperti itu ya. Diperoleh berapa? 3,32 ton meter. Oleh karena momen penggulingnya itu kurang dari momen penahan, maka bendung ini dinyatakan aman terhadap penggulingan gitu ya. Berguling terhadap geser tadi ya, sudah diselidiki. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk tugas. Nanti saya share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.